Pada tanggal 14 Agustus 1945, Para Pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapatkan informasi tentang menyerahnya Jepang pada Sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya dapat berita mengembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerahkan kepada Sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Ibu kabar gembira ya Kak, yang ada kabar tadi. Tapi apa itu? Kami ingin mengosongkan kekuasaan. Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerahkan pada Sekutu di sedangkan Sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana jika kita meminta para Bung-Karno dan Hatta untuk memproklamasi secepatnya? Ya, saya setuju karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung-Karno. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para pemudanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, Bung-Karno ada di dalam. Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada. Bapak ada di dalam. Memang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu silahkan masuk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan perihal apa itu. Begini, saya mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerang pada Sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kami dalam sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakan kembali kemerdekaan Indonesia. Cepatnya mungkin saya akan usahakan untuk setelah diumumkan anggota PKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat bila kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi sebab kita menyanyiakan kesempatan ini. Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan PKI terlebih dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin memerdekakan Jepang. Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita menunjukkan diri secara benar-benar? Tidak ada waktu lagi, ini saatnya yang ditentukan memerdekakan Indonesia. Sebelum memulai negara kembali menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini besok pada silakan pada depan. Baiklah. Kami permisi dulu.
Aku telah mengganggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengarah pada sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa bukannya seharusnya kita akan adakan dulu sidang PPT sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikir seperti itu, tapi mereka tetap memaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang kesabaran kita sedang para pemuda itu mendesak. Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika itu berita palsu? Jadi kita akan beruji bahwa mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam hari pukul 12 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara kaum tua enggan melakukan apa yang kita inginkan. Bagaimana kalau kita segera bertapa dengan Muhammad Hatta keluar Jakarta akan bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika kalau mereka senggol, misalnya keamanannya terjamin? Ya, bagus, saya setuju dengan itu. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhatta ke Rengas Dengklok. Sembunyi saya dari orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mencarikan Mas ya? Oh iya, kebetulan sekali Bu. Ada apa ya? Mengapa tengah malam begini kalian sudah susah datang kemari? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Sebelumnya kami mohon maaf lagi karena mengganggu istirahat Anda. Kami diutus untuk membawa Anda ke kedua pulau kota. Memangnya kemana? Mereka Karawang. Kalau kami tidak mau, maaf Tuhan, ini bukan saat yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. Baiklah. Sebentar, saya akan berpamitan dulu. Ya, Bapak, orang dulu Bapak akan pergi ke luar kota. bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasa akan terjadi sesuatu yang tidak enak tentang Mas. Baiklah. Tidak. Maaf, aku kan sudah selesai. Kita harus cepat pergi. Ayo, balik. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana Bung Karno dan Muhatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau sampai kapan kita menunggu kemerdekaan? Hai kalian, ini apa-apaan? Tidakkah ada cara yang lebih halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu. Tapi caranya tidak seperti ini. Bisakah kalian membuktikan keberhasilan terbaik untuk para ini? Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Akhirnya Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikan secara baik-baik. Disinilah Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhatta dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayyidi Meli.
Sudahlah, lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana bila kita lebih lebih baik? Baiklah. Jadi, bagaimana, Bu? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, baguslah. Tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya seorang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar juga dia terlihat ingin terjadi keamanan yang seperti ini. Sudah. Mereka semua lalu pergi ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksana Maeda. Permisi. Ada apa ini tujuan datang kemari? Apa ada masalah? Maaf, kami tidak datang lagi membuat istirahat Tuan. Kami terpaksa menyatakan apakah kabar terbangunnya pada perlindungan. Tuan, para kaum muda terus mendesakkan segera mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya, bagus. Ini memang waktu yang cepat. Begini, jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh, boleh. Memang buat apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Oh ya, silahkan. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang membuat naskah proklamasi. Ya, seperti yang kau katakan amat sekali. Ya, sepertinya kami bisa tunggu di sini. PR Soekarno dan Muhatta dan Ahmad Subarjo pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lain menunggu mereka selesai. Akhirnya naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Meli pun mengetik naskah proklamasi beserta berbahaya, yang di mana teks itu akan ditandatangani oleh PR Soekarno juga Muhatta. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tapi gimana proklamasi ini akan dibacakan? Lapor Ikada. Tidak, di sini komandan kita tidak terkenal. Maaf, bolehkah saya mengusulkan bagaimana beda dengan saya? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Ya, bisa nama. Akhirnya proklamasi itu sepakat untuk dibacakan di rumah PR Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, tiba-tiba datang mengambil Soekarno. Permisi Tuan, apakah ada proses di mana berbeda? Saatnya meraih mimpimu, arahkan tangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri.